Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan segala aktivitas kita. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, dan juga semoga Allah selalu memberkahi segala amal kebaikan yang kita lakukan. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita menjadi umat beliau yang istiqomah dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Baik, anak-anak sholih dan sholihah yang Bu Adis banggakan, hari ini Bu Adis akan menceritakan kisah singkat terkait salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Siapakah Abu Dzar Al-Ghifari? Beliau adalah sosok pembela kaum lemah. Beliau memilih untuk hidup sederhana, namun bergelimang kekayaan hati. Bagi beliau, Islam dan ajaran Rasulullah SAW harus diikuti tanpa terkecuali. Beliau juga banyak menuai pujian dari Rasulullah SAW, dan beliau mendapatkan jaminan syurga. Nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah bin Sufyan Al-Ghifari. Namun, beliau lebih akrab disapa Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar berasal dari suku Ghifar, suku yang bermukim di antara Mekah dan Madinah. Kemudian, suku Ghifar itu adalah suku yang amat ditakuti karena kebiasaan masyarakatnya yang suka merampok kafilah dagang yang melintas. Kebiasaan masyarakat pada suku Ghifar itu pernah dilakukan oleh Abu Dzar. Singkat cerita, pada saat itu kaum Quraisy di Mekah dihebohkan oleh sebuah kabar bahwa ada seseorang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan dirinya bahwa beliau adalah seorang rasul utusan Allah. Mendengar kabar tersebut, Abu Dzar tertarik untuk mencari kebenarannya. Namun, informasi yang didapatkan dari salah seorang utusan tidak memuaskan hati Abu Dzar. Lalu, Abu Dzar memutuskan untuk pergi sendirian ke Mekah. Sesampainya di kota Mekah, Abu Dzar bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian, Ali bin Abi Thalib menjamu Abu Dzar dilayani. Sampai esok hari, Abu Dzar belum menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Ali bertanya kepada Abu Dzar, "Apa yang kau butuhkan?" Kemudian Abu Dzar menjawab, "Aku ingin bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku bahwa beliau adalah utusan Allah." Lalu Ali berkata, "Tepat sekali, kau sudah tepat bersama denganku. Aku akan pergi menuju tempat di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada." Pada akhirnya, Abu Dzar bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Dzar bertanya terkait kenabian, ajaran apa saja yang dibawa, dan sebagainya, sampai pada akhirnya Abu Dzar memutuskan untuk bersyahadat dan masuk Islam. Kini Abu Dzar telah memeluk Islam. Beliau ingin menyatakan keislamannya dan siap untuk membela dan menyebarkan agama yang baru dianutnya. Walaupun keinginannya tersebut sempat dicegah oleh Rasulullah. Abu Dzar yang terkenal tidak takut tetap menyatakan keislamannya di kota Mekah, sampai pada akhirnya memancing kemarahan kafir Quraisy, dan itu tindakan yang sangat beresiko.
Setelah tragedi itu, Abu Zar memutuskan untuk kembali ke tengah-tengah sukunya, yaitu suku Ghifar, dan juga ingin melanjutkan dakwahnya di sana. Dengan kesabaran dan ketekunan yang dilakukan oleh Abu Zar, akhirnya Abu Zar berhasil untuk mengislamkan seluruh masyarakat suku Ghifar, ditambah lagi dengan suku Aslam. Perjuangan Abu Zar tidak berhenti sampai di situ. Beliau tetap selalu mendampingi Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin untuk selalu berada pada garda terdepan pembela Islam. Perang Tabuk merupakan perang yang menjadi bukti kesetiaan Abu Zar terhadap Rasulullah SAW. Perang ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Pada saat itu memang kondisinya sedang kurang baik dan juga ada gangguan dari kaum munafik. Saat kekuatan kaum muslimin menjadi timpang, Abu Zar tetap pada pendiriannya. Abu Zar tidak menyerah dan juga tetap kuat berada di medan perang. Singkat cerita, kemenangan-kemenangan yang didapatkan dalam peperangan membuat kaum muslimin berada pada kondisi yang damai dan makmur. Namun, tidak dengan Abu Zar. Justru Abu Zar menyumbangkan segala kekayaan yang beliau miliki. Beliau memutuskan untuk hidup sederhana. Beliau tidak ingin menyimpan harta, karena memang rezeki sudah Allah tentukan. Sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Zar memutuskan untuk tinggal di pedalaman selama masa Khalifah Abu Bakar dan juga Umar. Pada saat kekhalifahan bergulir kepada Khalifah Utsman, Abu Zar sempat tinggal di Syam. Melihat masyarakat Syam yang hidup mewah, hati Abu Zar memberontak karena prinsip beliau bahwa beliau tidak boleh menyimpan harta. Singkat cerita, pada saat itu Khalifah Utsman membuat permohonan kepada Abu Zar untuk tinggal di Madinah, tetapi Abu Zar memilih untuk tinggal di Rubazah, sebuah wilayah kosong yang berjarak 200 km dari kota Madinah. Di Rubazah inilah Abu Zar menghabiskan sisa-sisa hidupnya bersama dengan keluarga. Abu Zar hidup menyendiri dengan kesederhanaan. Hingga ajal menjemputnya, Abu Zar bahkan tidak memiliki kain kafan untuk mengkafaninya. Kini benarlah kalimat dari Rasulullah SAW bahwa Abu Zar akan meninggal sendirian. Sahabat Nabi yang mulia yang meninggal di negeri pengasingan, bukan diasingkan, tetapi mengasingkan diri. Lalu pada saat itu datanglah rombongan dagang yang pada saat itu ada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana pesan dari Abu Zar, istrinya kemudian berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, karena hampir saja kafilah dagang yang melintas itu hampir menginjak jenazah dari Abu Zar karena memang tundukan tanah makamnya yang tidak terlihat. Sampai Abdullah bin Mas'ud memberhentikan kafilah dagangnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menangisi jenazahnya Abu Zar. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ya Abu Zar, kau akan meninggal sendirian dan akan dibangkitkan sendirian." Anak-anak soli dan solihah, bagaimana? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah sahabat Abu Zar Al-Ghifari? Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Abu Zar Al-Ghifari dengan terus memperbaiki diri, dengan terus mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan tawakal kita kepada Allah, dan juga tetap berpegang teguh kepada agamanya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak solih dan solihahnya Bu Adis. Tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas kalian. Itu saja yang bisa Bu Adis sampaikan. Terima kasih karena sudah menyimak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.